bahasanya, jadi fokusnya kemana? Oh, Ya, ya ini saya kirim lagi Pak, listnya ya, mungkin itu tadi agak bingung ya. Kalau ini ya. tadi, eh, kalau ini saya kirim lagi itu kayak ada babnya gitu sih Pak, 49, 40. Oh, baik, 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 Pak, baik. Jadi saya pakai yang ini ini aja ya. bisa, ya bisa Baik. relate kayak gitu mungkin ngurutinnya. Oke, baik. Nah, dekomposisi QR. Oke. Nah, kita akan coba ini target kita. Saya nggak tahu kita, tentu kita harusnya sih nggak mungkin bisa keburu membahas semua di, eh, mudah-mudahan keburu ya dalam 3 sesi. Mudah-mudahan keburu. Jadi, oke, kita mulai dulu masuk ke transformasi matriks. Saya coba lihat sekilas dulu di PPT-nya. 49. 49 tuh intinya dia bicara apa? Karena buku yang digunakan di sini itu, yang Hor Anton edisi ini tuh udah beda sama waktu saya kuliah dulu. 49 itu, oh oke, jadi dia mengenalkan basic-basic transformasi ini seperti yang di SMA sebenarnya. Oke, 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 oke. Terus di properties, di propertiesnya, oh sifat-sifatnya, baik-baik. Oke, ya. Kita coba masuk dulu ke bagian pertama, transformasi matriks dasar di di R2 dan R3 ya. Jadi kita masuk dulu ke yang pertama sebentar. Transformasi dasar. Nah, transformasi dasar di R2 dan di R3 yang dimaksud ini, mungkin kalau masih ingat di SMA dulu, kita pernah belajar yang namanya transformasi geometri. Ya, itu sebenarnya mengulang yang itu, tapi di sini dia generalisasi ke dimensi yang lebih tinggi, yaitu dimensi 3. Kalau dulu waktu di SMA, kita hanya terbatas di 2 dimensi aja. Ada apa aja? Eh, Kalau misalkan masih ingat ya, ini sebenarnya sama, isinya sama, cuman dia generate ke hal yang lebih luas. Jadi pertama ada refleksi, ya, ada refleksi, ada rotasi. Refleksi itu dicerminkan, rotasi itu diputar, lalu ada, kalau dulu di SMA tuh istilahnya dilatasi, bisa diperbesar atau diperkecil. Kalau di sini dia menggunakan istilah dilasi, sama aja sih, dilatasi. Nah, sama yang mungkin baru itu di sini itu proyeksi. Nah, kalau materi SMA dulu proyeksi ini nggak dibahas ya. Jadi ada eh, empat transformasi dasar. Nah, ini tiap ininya punya rumusnya sendiri. Cuman pemahamannya mungkin ya yang saya coba sampaikan. Kalau untuk rumus-rumusnya saya copy dari e-booknya aja biar menghemat waktu. Jadi, nah, oke. Ini saya coba copy dari sininya aja di tabel 2. Saya masuk dulu ke bagian refleksi. Oh, kok jadi gitu? Sebentar, sebentar. Di sini ya. Oke. Nah, jadi kalau mungkin masih ingat materi di SMA, ya kalau lupa kita coba review lagi sedikit. Refleksi itu dicerminkan. Nah, dicerminkan itu harus ada cerminnya. Nah, cerminnya itu apa? Cerminnya itu bisa macam-macam, tergantung apa yang kita mau, tergantung apa yang kita mau jadikan cermin. Kalau dulu kita belajar di dua dimensi itu gini ya, saya coba kasih ilustrasi. Di buku yang 2 dimensinya dia nggak tulis lagi, karena diasumsikan sudah tahu mungkin. Jadi di sini, kalau saya mulai dari apa ya, dicerminkan terhadap misalkan
sumbu X. Ya. Jadi bayangkan saya punya objek di sini. Saya punya objek di sini titik X, Y. Lalu titik X, Y ini akan saya cerminkan terhadap misalkan sumbu X. Kira-kira nanti jadinya di mana? Jadi ini X-nya, ini Y-nya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka nanti akan jadi di sini. Benar ya? Jadi sumbu X sebagai cermin. Jadi kalau kita menjadikan sumbu X itu sebagai cermin, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah koordinatnya jadi di mana ini? Jadi di sini akan jadi min Y kan? X, X, min Y. Jadi kalau sumbu X kita jadikan cermin, yang terjadi adalah X, Y itu berubah menjadi X, min Y. Nah, kalau kita anggap, oke, itu dulu ya yang kita pahami, X, Y itu bisa dirubah menjadi X, min Y. Terus saya pengen masuk ke matriksnya, cuman sepertinya nanti dulu. Kalau misalkan saya jadikan cerminnya itu adalah sumbu Y. Kalau sumbu Y jadi cermin, coba bayangkan, saya fokus ke sini dulu ya. Coba bayangkan titik X, Y itu dicerminkan terhadap sumbu Y. Kemana jatuhnya? Ini sumbu Y, ini cerminnya nih. Jatuhnya di mana? Jatuhnya bakal di sini nanti. Ya. Jatuhnya bakal di sini, berarti gimana? Koordinatnya jadi berapa itu? Ini pasti akan jadi min X ya. Maka koordinatnya nanti akan menjadi min X, Y. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, X, Y itu akan berubah menjadi min X, Y. Ya. Itu kalau dicerminkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang saya harusnya menggunakan ini di awal, tadi saya kelupaan. Harusnya dibahas dulu di awal ya, di 4.1 atau 4.2. Apa sih yang disebut sebagai transformasi? Mungkin itu dulu sebelum kita bicara transformasi matriks dasar dan lain-lain. Saya mau membahas dulu apa sih yang disebut sebagai transformasi linear dari Rn ke Rm. Ini penting untuk dipahami dulu sebenarnya. Ya, ini fondasi dasarnya. Apa yang dimaksud sebagai transformasi linear? Ya, transformasi itu perubahan. Ya, seperti fungsi lah. Kita bisa bayangkan transformasi itu sebagai suatu fungsi. Ya, sebagai suatu fungsi linear itu dia dinyatakan dalam kombinasi linear. Ya, nah, jadi transformasi itu fungsi, linear itu fungsinya itu dinyatakan dalam kombinasi linear. Kombinasi linear, Rn ke Rm itu dimensinya. Awalnya mungkin dibawa dari R2 ke R3. R2 itu artinya ya dua dimensi, isi-isinya itu kayak 1,2 tuh R2 ya. R3 itu berarti misalkan ya di 3 dimensi, 0, 3, 1. Pokoknya ada tiga entry gitu. Vektornya terdiri dari 3 entry, itu disebutnya sebagai R3, contoh. Nah, saya ambil contoh ya. Kalau misalkan saya punya suatu fungsi f, x, y, apakah ini misalkan saya tuliskan dulu x kuadrat tambah y kuadrat. Apakah ini suatu transformasi? Ini suatu transformasi karena dia suatu fungsi ya. Linear enggak? Nah, dia dinyatakan dalam kombinasi linear enggak? Kombinasi linear itu apa sih? Kombinasi linear itu dinyatakan dalam K1, misalkan K1 X1 tambah K2 X2 dan seterusnya tuh sampai ke Kn Xn. Jadi cuman boleh tambah atau kurang dengan suatu konstanta, cuman boleh tambah atau kurang dan cuman boleh perkalian dengan suatu konstanta. Kalau dia X kuadrat tambah Y kuadrat ini bisa kita katakan dia ini adalah suatu transformasi non-linear ya. Transformasi non-linear.
Dari mana ke mana? Kita lihat inputnya apa, outputnya apa. Inputnya itu X, Y. Ada 2 variabel ya, berarti dari R2. Outputnya X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini satu variabel, hasilnya satu buah gitu. Ya. Fx, Y sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah itu tuh, ini tuh satu buah, berarti ini adalah pemetaan dari R2 ke R. Ya. Jadi ini adalah transformasi nonlinear dari R2 ke R. Contoh lagi misalkan, kalau misalkan saya punya suatu fungsi X, Y, X, Y aja lagi ya, X, Y, lalu nanti hasilnya itu adalah 2X tambah 3Y, akar X ditambah Y, X dikurang Y. Nah, apakah ini suatu transformasi? Iya, ini adalah suatu transformasi. Tapi linear nggak dia? Jadi ini adalah suatu transformasi. Apakah dia linear? Enggak, karena ada akar ya. Nah, dia nggak linear, jadi ini non-linear. Dari R berapa ke R berapa? Inputnya lihat, inputnya itu di R2, outputnya itu di R3. Nah, ini itu adalah transformasi non-linear dari R2 ke R3. Satu contoh lagi. Misalkan kalau saya punya Fx, Y, Z, itu misalkan X tambah Y tambah Z, ya, X tambah Y tambah Z, X dikurang Y, Y ditambah Z. Nah, apakah ini suatu transformasi? Ya, transformasi yang seperti apa? Transformasi yang linear atau bukan? Ini adalah transformasi yang linear dari R berapa ke R berapa? Dari R3 ke R3 ya. Inputnya 3 variabel, outputnya pun 3 variabel. Oke. Nah, ini contoh ya. Nah, jadi linear dan non-linear itu kita bisa pandang sampai saat ini, sampai pembahasan kita saat ini, ya seperti ini dulu ya. Dia dinyatakan dalam kombinasi linear, jadi bolehnya itu cuma tambah-tambah atau kurang-kurang, atau mungkin ini saya ganti sedikit, ini 2X, nah 2X dikurang Y, nah itu masih dikatakan linear. 5Y tambah 5Z, 5Y tambah Z itu bisa dikatakan linear. Nah, kalau misalkan kita punya suatu transformasi yang linear, saya kasih catatan di sini, kalau misalkan kita punya suatu transformasi linear ya dari Rn ke Rm, itu pasti bisa dibangun yang namanya matriks representasinya. Matriks representasi. Matriks representasi itu maksudnya apa? Ini representasi. Pasti bisa dibangun matriks representasinya yang berukuran nanti misalkan M gitu ya, N dikali M. Contoh, misalkan, jadi saya bisa tuliskan secara umum itu, kalau saya punya suatu F, atau kadang ditulisnya T ya, kalau dalam buku Howard Anton ini seringnya ditulisnya T. Jadi misalkan saya punya suatu T, itu adalah suatu transformasi linear, dia adalah suatu transformasi linear, maka T dari Rn ke Rm itu bisa saya nyatakan sebagai T, apa ya? T-nya itu matriks gitu ya. Matriks dikali X sama dengan hasilnya itu misalkan, nulisnya gimana yang enak ini? Oh gini. Jadi dia memetakan dari Rn ke Rm. Jadi misalkan saya punya Tx itu hasilnya nanti W. Nah, maka ini bisa dinyatakan sebagai matriks representasinya, yaitu M dikali dengan vektor X sama dengan W. Contoh, misalkan yang di atas tadi nih, yang contoh 3. Ini kan tadi 1, 2, 3. Nah, ini bisa nggak kita bangun representasi, matriks representasinya? Bisa, kita anggap aja ya, kita anggap aja ini itu adalah W1, ini adalah W2,
ini adalah W3. Ya. Maka W ini bisa kita, W1 berarti adalah apa? X tambah Y tambah Z. W2 itu adalah 2X dikurang Y. W3 itu adalah 5Y ditambah Z. Nah, ini bisa kita nyatakan dalam bentuk matriks. Matriksnya bagaimana? Kita bisa tuliskan ini sebagai, ambil koefisiennya aja. 1, 1, 1, 2, min 1, 0, 0, 5, 1. X, Y, Z. Ya, ini nanti jadinya adalah W1, W2, W3. Ya. Jadi ini semua bisa kita nyatakan dalam perkalian matriks. Nah, matriks yang ini yang disebut sebagai matriks standar atau matriks representasi. Saya kurang tahu di buku ini tuh dia menggunakan istilah apa. Matriks standar atau matriks representasi. Ya, kalau di buku Howard Anton yang lama dia pakai istilah matriks standar. Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah kalau suatu transformasi itu adalah transformasi linear, maka pasti bisa dibangun matriks representasinya. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke sini, ke apa namanya? Ke transformasi dasar matriks yang kita bahas di awal tadi. Ini saya pikir kita mesti geser sedikit ya, biar nanti pasti jadiin PDF mungkin nggak terlalu pecah karena kecil. Nah, jadi kalau kita balik lagi ke sini, kita membahas beberapa transformasi linear yang dasar, yang ada interpretasi geometrinya. Contohnya refleksi, rotasi, dilatasi, dan proyeksi. Ya, di buku juga harusnya bahasannya sama seperti ini. Nah, tadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X, kita sudah bahas bahwa ternyata yang awalnya X, Y itu menjadi X, min Y. Berarti matriks representasinya apa? Kita bisa bayangkan gini. Ini tuh kalau kita punya X, Y dikali jadi apa ya? Biar nanti X, min Y hasilnya. Kita punya suatu matriks dikali XY, matriksnya itu apa? Biar nanti hasilnya X, min Y. Ya bayangkan aja seperti matriks identitas, cuman ininya diganti 1, 0, 0, min 1. Ya kan? Itu coba aja dikaliin. Ini kalau dikaliin matriks yang ini pasti jadinya ini. Nah, ini adalah matriks standarnya untuk refleksi terhadap sumbu X. Ya. Ini adalah matriks standarnya. Matriks standarnya. Ya, jadi cara menghafalkannya gini aja. Ingat kayak matriks identitas, cuman karena Y-nya jadi minus, nah di bagian Y-nya jadi minus di sini kan, ini minus. Ya. Sama yang bagian bawah ini juga gitu. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y kan jadinya X, Y itu berubah jadi min Y, min X, min Y. Nah, maka nanti matriks standarnya itu pasti begini nih. Ini jadi min 1, 0, 0, 1. Nah, ya, ini pasti nanti hasilnya min X, min Y. Min X, Y. Ya. Jadi inilah dia matriks standarnya. Ya. Itu untuk refleksi ya. Itu untuk refleksi, dicerminkan. Nah, kalau kita coba perluas cara pandangnya di 3 dimensi, kalau tadi kan dicerminkannya terhadap sumbu X dan sumbu Y aja. Ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau di 3 dimensi, kita bicara lebih luas, dicerminkannya bukan terhadap sumbu X atau sumbu Y sekarang. Sekarang dicerminkannya terhadap bidang XY. Ada lagi bidang XZ, ada lagi nanti bidang YZ. Kebayang nggak? Coba kita lihat gambar ini ya. Bayangkan ini itu 3 dimensi ya. Ini diagram kartesian di 3 dimensi. Lalu kita punya titik di sini nih. Titik di sini. Di X, Y, Z. Lalu kita mau cerminkan terhadap X, Y plane. Ya, bidang XY yang ini nih. Nanti ujung-ujungnya ada di mana dia bayangannya? Tentu ada di bagian bawah. Kebayang nggak? Jadi ya, jadi tercerminkan ke bawah ya. Nah, ke bawah ini tuh bikin yang awalnya Z jadi min Z.
Jadi ingat aja matriks identitas di 3x3, maka Z-nya jadi minus. Atau kalau mau benar-benar ngapalin, pokoknya XY yang nggak disebut jadi minus. Ya kan? XY kan nggak ada Z kan, berarti bagian Z-nya itu jadi minus. Kalau XZ, berarti bagian Y-nya yang jadi minus. Kalau YZ, berarti bagian X-nya yang jadi minus. Nah, ini kalau mau ngapalin kayak gitulah. Ya, ini sebenarnya perluasan dari materi di SMA. Tapi saya yakin mungkin udah lupa ya transformasi geometri di SMA. Nah, ini baru bagian refleksinya. Nah, rotasi pun sebenarnya sama. Ini materinya agak banyak ya. Karena ya bayangkan ini baru satu nih. Sekarang saya mau bahas rotasi. Nah, ini tadi di luar materi, cuman saya rasa ini bagian yang penting untuk mengetahui kenapa tiba-tiba ada istilah matriks standar ya. Sebentar. Ya, di sini dia juga menggunakan istilah matriks standar ya, standar matriks. Oke, nah ini tadi baru membahas terkait refleksi. Sekarang saya mau membahas terkait rotasi. Rotasi itu kalau ya semoga masih ada ingat-ingat sedikit. Kalau di SMA dulu kita bicara 2 dimensi ya. Rotasi itu matriks standarnya itu ini. Matriks standarnya adalah cos theta, sin theta, min sin theta. Ini matriks standarnya rotasi. Ini matriks standarnya. Matriks standar rotasi di R2 ya. Kalau di R2 udah ini matriks standarnya. Tetanya itu di rotasinya sebesar berapa? Begitu. Nah, kalau di R3 saya coba copy aja dari buku. Oh, kenapa dia nggak ngasih? Ini refleksi. Nah, oh, rotasinya belakangan di sini. Rotasinya belakangan. Oke. Rotasinya di tabel 6. Oke. Nah, apa-apa. Jadi nah ini dia. Rotasinya di tabel 6. Nah, kalau di R2 matriks standarnya seperti itu ya. Cos min sin cos. Di R3 ini sama, cuma ya kan ini seperti di copy ulang ya. Ya, di copy ulang. Cuman kalau di R3 kan matriksnya harus 3x3. Nah, kalau kita Kalau kita merotasi dengan sumbu putarnya adalah sumbu X, ya. Kalau di R2 nggak ada istilah sumbu putar karena ya diputar aja. Kalau di R3 di sini dia ada istilah sumbu putar. Ya, kenapa? Ya karena kalau di R2 itu bayangkan kita punya ini ini kita mau putar. Adanya itu bukan sumbu putar, tapi titik acuan ya paling namanya ya. Saya lupa ingat. Ya, titik acuan. Paling ini, misalkan kalau titik X, Y, kita mau putar 90 derajat. Nah, harus ada titik acuannya. Kalau diputarnya terhadap ini 90.0,0 misalkan, nah maka nanti jadinya seperti inilah. Ini 90 derajat jadinya di sini. Gitu ya. Ya, kalau di sini, kalau di R3, jadi ini tuh tabel untuk yang R3 ya. Kalau di R3, acuannya itu bukan titik, tapi sumbu, tapi suatu garis gitu. Nah, kalau di sini, kalau acuannya itu adalah sumbu X, maka begini rumusnya. Kalau sumbu Y rumusnya seperti ini, kalau sumbu Z rumusnya seperti ini. Cara menghafalkannya mungkin kita bisa lihat, oh kalau sumbu X, berarti X-nya itu bayangkan kayak matriks identitas biasa, tapi selain X-nya, selain ini dan ininya kita isikan dengan ini. Kalau Y coba kita lihat, ini kan bagian Y-nya yang kayak pakai matriks identitas, sisanya tuh ngikutin rumus ini. Ini cuman cara menghafalnya aja ya. Karena ini kalau kita mau turunkan ini materi cukup banyak. Jadi memang ini tuh biasanya tinggal pakai ya. Kalau rotasi rumusnya apa, kalau refleksi
nanti rumusnya apa itu tinggal pakai. Cuman memang ya harus paham juga makainya itu seperti apa. Saya gedein dikit ya biar kelihatan. Oke, nah ini rotasi. Jadi saya asumsikan ini sudah clear lah ya. Ini rotasi, lalu ada dilatasi. Dilatasi. Ini kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Dilatasi kalau misalkan di SMA dulu, standar matriksnya. Oh, kontraksi dilasi ya. Kalau di ini, kalau di sini dia menggunakan istilah yang beda. Sebentar, saya coba perhatikan dulu. Oke. Ini saya copy aja langsung 2 tabel. Ini lagi-lagi ya, saya tentu berangkatnya dari pemahaman kita di SMA, mungkin biar lebih relate kalau misalkan masih ingat. Di SMA itu ada yang namanya dilatasi. Kalau di buku Anton Rores ini, dia nggak menggunakan istilah dilatasi. Dia namanya dilasi sama kontraksi. Jadi dibagi 2. Dilatasi itu apa sih? Dilatasi itu tuh objeknya kita perbesar atau perkecil. Coba sebentar, saya copy dulu ininya. Ya. Jadi kalau dulu masih ingat yang di SMA, objeknya kita itu kita perbesar atau perkecil. Itu namanya dilatasi. Baik perbesar atau perkecil, ya namanya dilatasi. Kalau di sini, kalau dia mengecil, itu namanya kontraksi. Kalau dia membesar, itu namanya dilasi. Ya. Ini ilustrasinya ya. Kalau dia ngasih kita ilustrasi seperti ini, misalkan kita punya suatu square, suatu unit square ya, suatu persegi yang isinya yang ukurannya 1x1. Nah, kalau dikontraksi, perseginya mengecil. Ini ada tanda panah di sini ya. Jadi persegi itu mengecil. Perseginya mengecil. Kalau dilasi, perseginya membesar. Perseginya membesar. Jadi besarnya sebesar apa ya? Sebesar perbesarannya. Tergantung konstanta konstruksinya atau faktor konstruksinya atau faktor dilasinya itu sebesar apa. Nah, kalau dulu di SMA, dua-duanya ini disebut dilatasi. Ya, bisa membesar, bisa mengecil. Nah, standar matriksnya gampang. Ini aja udah. K0, 0K. Kayak matriks identitas, tapi angka satunya diganti dengan K. Ya. Nah, ini bisa diperluas ke matriks 3 dimensi, ke R3, bentuknya sama aja. Ya. Ini dilasi. Mungkin lebih masuk kalau ada soal kali nanti ya. Saya coba cari dulu. Nah, dilatasi seperti itu aja sebenarnya. Sama yang terakhir tadi ada proyeksi. Nah, proyeksi itu dulu di SMA nggak ada sih dibahas interpretasi matriksnya. Jadi proyeksi itu sebenarnya ngapain ya? Proyeksi itu kalau misalkan saya ambil contoh di 2 dimensi aja yang gampang diilustrasikan. Kalau misalkan saya punya titik X, Y, maka yang saya sebut sebagai proyeksi, proyeksi itu harus ada ini juga, acuannya juga. Misalkan kalau saya bicara proyeksi ke sumbu X. Proyeksi ke sumbu X. Proyeksi ke sumbu X itu apa yang dilakukan? Kita seperti tarik si titik yang kita punya ini tegak lurus ke sumbu X. Ya. Nah, jatuh di sini, inilah proyeksinya. Apa tuh jadinya? Kalau awalnya titiknya X, Y itu kan berarti ini ya, di sininya X, di sininya Y gitu. Nah, kalau dia jadi di sini, ini apa koordinatnya jadinya? X, 0 jadinya kan. Jadi kalau proyeksi, ya kalau dia diproyeksikan terhadap sumbu X, maka jadi gini, kalau diproyeksikan terhadap sumbu X, berarti X, Y itu akan berubah menjadi X, 0. Kalau diproyeksikan terhadap sumbu Y, X, Y harusnya logikanya akan berubah jadi dari X, Y menjadi 0, Y. Jadi kayak dibikin 0 gitu loh.
matriks standarnya apa? Matriks standarnya logikanya kalau kita awalnya punya 1, 0, 0, 1, nah sekarang Y-nya itu jadi 0. Berarti matriks standar itu bakal begini. Kalau yang ini matriks standarnya apa? Yang awalnya 1, 0, 0, 1, nanti bagian X-nya itu jadi 0. Berarti jadi begini. Ya, itu matriks standarnya. Kalau kita melakukan proyeksi di R2. Nah, kalau di R3, coba ya. Di R3 ini ada di bagian atas, di proyeksi. Ini dia. Nah, kalau di R3, saya copy sekalian aja yang R2-nya ya, biar jelas. Nah, ya. Ini yang saya tuliskan tadi sebenarnya. Jadi kalau dia diproyeksikan terhadap sumbu X, maka jadinya 1001 yang ini tadi ya. Kalau diproyeksikan terhadap sumbu Y, nanti jadinya seperti ini. Ya, jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi kita punya X seperti ini dijatuhin ke sumbu X. Nah, jadi begini dia. Kalau diproyeksikan ke sumbu Y, jadi seperti ini. Gitu. Nah, kalau kita masuk ke R3 itu diproyeksikannya bukan lagi ke sumbu X atau sumbu Y, bisa juga sebenarnya, tapi di sini yang standarnya itu diproyeksikan ke bidang XY. Ya bayangkan kita punya vektor di sini, kita proyeksikan dia ke bidang XY, maka Z-nya akan jadi 0 titiknya di sini. Ini matriks standarnya. Ya. Kalau diproyeksikan ke bidang XZ, nanti yang 0 adalah Y-nya. Kalau diproyeksikan ke bidang YZ, nanti yang 0 adalah X-nya. Kira-kira gitu. Nah, ini semua sebenarnya teorinya nggak dalam-dalam banget. Emang penurunan rumusnya itu banyak ya, dan saya memilih untuk tidak membahas itu karena ceritanya bakal panjang ya. Saya lihat materinya lumayan banyak di sini. Tapi ini semua rumusnya matriks standarnya tinggal dipakai aja. Jadi memang udah kalau dia bicara proyeksi ya udah apa matriksnya. Ini memang tinggal dia pakai aja, ya berarti jatuhnya dihafalin, tapi kalau benar-benar menghafalkan tanpa mengerti pola, mengerti maksud, mungkin agak sulit ya. Jadi saya mengajak untuk sekalian mengini juga, sekalian untuk memahami polanya juga. Jadi nggak benar-benar pure ngapalin banget gitu. Udah, ini semua sudah selesai ya di bagian dilatasi dan proyeksi. Ya, itu yang dimaksud sebagai transformasi matriks dasar di R2 dan R3. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu mungkin di 4.9. Mungkin saya coba 1 atau 2 soal ya di 4.9 ini. Sebentar, saya coba cari soal di buku Anton Rores. Nah, di sini ada beberapa soal latihan. Oke. Mungkin dari yang gampang dulu. Saya coba 3 soal mungkin. Oke. Latihan di 4.9. Oke. Coba latihan mungkin 3 soal aja. Ini saya ambil dari buku ya. Nanti ini ada nomornya sekalian. Jadi kalau mau nanti di cross check langsung ke bukunya bisa. Nomor 3. Kalau ada tugas atau apa juga mungkin boleh kita bahas sekalian. Saya cari yang agak lebih sulit.
Ini masih biasa-biasa aja. For find the standard matrix for operator itu. And nggak ada yang ini. Ntar 25 on to the line that makes an angle. Use matrix multiplication. Ya, ini soalnya masih mirip-mirip semua ya di sini. Use matrix multiplication to find the image of the vector if it's rotate. Atau ini deh satu ini lagi. Oh ya, ini belum masuk ke bagian komposisinya, jadi wajar ini masih basic-basic aja. Dua soal aja deh. Dua soal aja karena ini isinya sama. Tinggal pakai matriksnya aja. Oke, coba kita lihat di soal yang pertama ya. Use matrix multiplication to find the reflection 2 min 53 about the. Oke, untuk yang A. Untuk yang A gimana? Untuk yang A, ya kita udah cari refleksi ini terhadap XY plane. Masih ingat nggak tadi? Rumusnya apa? Ya, rumusnya berarti ntar kita bisa tuliskan gini ya. Oh, berarti X, Y, Z-nya nanti itu adalah matriks standarnya. Matriks standarnya dikali aja dengan titik itu. 2 min 5, 3. Nah, jadi kita mesti ingat. Ini diapain? Direfleksikan terhadap XY plane. Kalau dicerminkan terhadap bidang XY, berarti apa jadinya? Ingat, dia kayak matriks identitas. Kalau Z-nya, kan ini Z-nya nggak ada nih, berarti Z-nya minus tuh. Jadinya gini, 1, 1, min 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini bisa dilihat tadi, ini kan refleksi ya, refleksi yang pertama kali kita bahas. Nah ini dia ya. Kalau terhadap X, Y plane, nah ini dia, matriks standarnya. Ya. Jadi sekalian memahami polanya ya, jadi kita nggak benar-benar blank gitu kalau ujian kita nggak hafal matriks standarnya. Kita bisa konstruksi sendiri sebenarnya di kepala kita. Jadi ya udah matriks standarnya karena di sini Z-nya nggak ada, oh berarti Z-nya minus. Kalau di sini Y-nya nggak ada, berarti Y-nya minus nanti ya. Jadi ini tinggal dihitung. Berarti jadinya apa? Oh jadinya ya udah ini 2 min 5 min 3. Nah ini hasil transformasinya. Terus yang B dan yang C ya sama ya, kita kerjakan satu aja deh. Tinggal dirujuk aja tadi di atas tadi matriks standarnya. Yang ini yang nomor 11, use the matrix multiplication to find the image of the vector itu if it's rotate. Oh, ini ada rotasinya belum ke copy. Sorry. Jika dia dirotasikan misalkan dari nomor 11 ya. Nah, ambil satu soal aja misalkan ini. Dirotasikan sebesar 30 derajat clockwise about the positive x-axis. Jadi diputarnya itu tetanya 30 derajat yang bagian ini di ini tadi 3A. Sekarang kita coba 11A. Diputarnya 30 derajat, jadi tetanya itu adalah 30 derajat. Nah, apa matriks standarnya? Itu yang kita mesti hafalkan ya. Matriks standarnya X, Y, Z. Kalau sumbu X berarti nanti matriks standarnya itu adalah 100, 00, cos 30 berarti. Sorry, ini cos 30, 0 ini min sin 30, sin 30 sama cos 30. Ini dari mana? Yang tadi kita bahas, 2 min 1, 2. Yang bagian rotasi ya. Bagian rotasi itu berarti, nah ini. Ya, kalau dicerminkannya terhadap sumbu X positif, diputar terhadap sumbu X positif, sumbu putarnya, maka ini matriksnya. Ya, berarti ini bisa kita tuliskan sebagai, kita hitung dulu apa
1, 0, 0, 0, cos 30 itu adalah setengah akar 3, min setengah, 0, setengah, setengah akar 3, 2, min 1, 2. Nah, ini akan jadi 1, min, min setengah akar 3, min setengah akar 3, min 1, 0, min setengah ditambah akar 3. Nah, ini dia. Ya. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Belum banyak variasi yang gimana-gimana, memang tinggal pakai matriksnya aja. Ya kendalanya matriksnya banyak ya. Jadi itu harus dihafalkan. Nah, jangan benar-benar murni dihafalkan. Kita juga sekalian pahami. Jadi kalau lupa kita bisa konstruksi sendiri. Oke, ini ada pertanyaan di bagian 4.9. Izin tanya, kalau misalnya Ya. 30 counterclockwise berarti kita pakai Oh, 360 ya, sorry. Saya lupa. Ini gimana Pak? clockwise ya. Ini clockwise. Standarnya itu clockwise, counterclockwise. Aduh, saya lupa. Ini saya nggak merhatiin clockwise-nya. Ya, jadi counterclockwise itu tuh positif berarti. Ya, oke, makasih Mbak. Counterclockwise itu positif. Kalau clockwise itu yang negatif. Jadi ini justru harusnya tadi minus ya. Aduh, saya untung aja. Saya nggak merhatiin clockwise, counterclockwise-nya tadi. Jadi ini harusnya minus. Jadi yang standar itu adalah clockwise. Kan kita dari dulu kalau diputar terhadap sumbu X kan arahnya seperti ini ya. Berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Jadi ini tadi harusnya minus. Ini min 30, ini min 30, ini sin 30. Ntar kalau benar ya. Saya agak lupa aturan. Ya, kan counterclockwise ya. Counterclockwise itu plus. Ya, standarnya itu counterclockwise. Kalau clockwise berarti nanti jadi minusnya. Jadi ini tadi balik lagi adalah minus 30. Ini jadi minus 30. Ini minus 30. Nah, bedanya nanti di bagian, kalau cos diminusin itu akan sama aja. Jadi bagian ini, mungkin di bagian sinnya. Berarti nanti pasti kaliin. Di bagian ini jadi plus, bagian ini jadi plus. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, makasih Mbak. Ada lagi mungkin pertanyaan atau mungkin ada yang saya tulis? Baik. Nah, kalau oke, sip. Untuk 4.9 saya asumsikan selesai ya pembahasannya. Nah, sekarang kita masuk ke tadi apa lagi itu? Sifat-sifat transformasi matriks ya. Sifat-sifat transformasi matriks. Oke. Itu di 4.10. Sebentar saya coba skimming sebentar itu bicara apa aja. Oh, oke. Jadi dikomposisikan. Komposisikan ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Kita masuk ke sifat-sifat transformasi matriks. Sifat-sifat transformasi. Oke. Tadi itu kan kita melakukan transformasi ya, transformasi yang dasar ya, seperti mungkin kita refleksikan, kita rotasikan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin mengkomposisikan suatu transformasi ya. Jadi misalkan aja kita punya suatu transformasi satu itu misalkan diproyeksikan gitu misalkan. Nanti hasilnya kita transformasi 2 kan gitu. Habis diproyeksikan
diputar misalnya ya. Nanti hasilnya dilakukan transformasi selanjutnya gitu. Ini contoh ya. Jadi misalkan saya punya saya putar dulu, lalu saya dilasikan misalkan, lalu nanti saya refleksikan. Ada 3 transformasi ya. Nah, maka kita boleh menghitung satu-satu atau kita bisa rangkum ketiga transformasi ini, kita bisa tulis ketiga transformasi ini menjadi satu buah matriks standar ya. Saya tuliskan notasinya itu ditulisnya dari belakang dulu. Jadi T3 dulu baru Jadi nulisnya itu T3 dikomposisikan dengan T2 dikomposisikan dengan T1 itu nanti objek transformasinya adalah X itu sama aja dengan T3 matriks transformasinya T3 dikalikan dengan T2 dikalikan dengan T1 gitu. Ya, jadi maksudnya kalau kita mengkomposisikan nggak harus 3 ya, beberapa transformasi, itu kita bisa bangun satu buah matriks standarnya dengan mengalihkan matriks-matriks transformasinya. Jadi 3 buah transformasi ini itu matriks standarnya diwakili dengan hasil kali perkalian matriks-matriks standarnya. Dengan syarat perhatikan urutannya ya. Urutan transformasi yang pertama itu justru dikalikannya paling akhir nantinya. Seperti itu. Nah, sekarang dari transformasi ini ininya ya. Ini sifat-sifat kalau kita mau mengkomposisikan. Lebih detailnya mungkin lebih enak kalau kita nanti latihan soal terkait ini. Nah, sekarang matriks standar itu transformasi standar yang kita pahami tadi, yang kita tadi sudah bahas sekilas, transformasi linier itu ada yang kok linear gitu tulisannya. Ada yang satu-satu ya. Ada yang disebutnya itu satu-satu. Ada yang bukan satu-satu. Apa maksudnya satu-satu dan bukan satu-satu? Satu-satu itu artinya ya ini seperti kita belajar di kalkulus ya. Kalau misalkan kita punya suatu fungsi, kalau di sini dia transformasi nyebutnya. Ya, di kalkulus namanya fungsi, kalau di aljabar linear namanya transformasi. Disebut satu-satu itu kalau yang di kiri sama yang di kanan tuh punya pemetaan tepat satu. Jadi misalkan begini, ini begini misalnya, ini begini, ini begini. Nah, ini disebutnya itu satu-satu. Apa kelebihannya? Kita bisa mengembalikan. Artinya gini, kalau misalkan kita punya titik ini dipetakannya itu jadi ke sini gitu ya. Nah, maka kita bisa balikin dari sini itu berarti asalnya dari sini. Kebayang nggak maksudnya? Jadi bisa dibilang kita bisa membangun pemetaan balikannya. Pemetaan balikannya itu yang kita sebut sebagai T inverse. Ya. Jadi transformasi linear itu nggak semuanya satu-satu. Ada yang tidak satu-satu. Ya. Saya mau ngebahasnya mulai dari mana ya? Ada yang tidak satu-satu. Kalau dia satu-satu, berarti kita bisa bangun pemetaan balikannya. Ya, jadi ya bisa dibangun itu awalnya berasalnya dari mana. Nah, contoh ya, kalau misalkan saya punya suatu transformasi linear dengan matriks representasi itu persegi. Dengan matriks representasi itu persegi. Misalkan N kali N. Ya. Gini aja nulisnya kali ya. Suatu transformasi linear yang matriks transformasi itu persegi. Untuk mengecek apakah dia satu-satu atau bukan, kita bisa cek determinannya. Kalau misalkan determinan M itu tidak sama dengan 0, berarti dia satu-satu. Kalau misalkan determinannya sama dengan 0, maka dia itu bukan satu-satu.
Artinya apa kalau bukan satu-satu? Tidak punya inverse. Ya. Jadi ini sebenarnya di bab berapa ya? Bab 3 atau mungkin bab 4 awal-awal harusnya sudah pernah disinggung mungkin ya, harusnya. Idealnya pernah disinggung. Jadi kalau kita punya suatu transformasi linear dan determinannya tidak sama dengan 0, maka pasti transformasinya satu-satu. Kalau sama dengan 0 berarti bukan satu-satu. Ya. Sebagai contoh, misalkan masih ingat tadi yang kita bahas di atas, matriks standar gini, transformasinya itu ada refleksi tadi. Misalkan kita punya refleksi terhadap bidang XZ misalkan. XZ deh, terhadap bidang XZ. Tadi seperti apa matriks standarnya? Refleksi terhadap bidang XZ itu matriks standarnya adalah kalau XZ berarti Y-nya yang nggak ada, berarti Y-nya minus. Kayak matriks identitas, tapi Y-nya minus. Nah, ini refleksi ini transformasi linear yang satu-satu atau bukan? Kita bisa cek aja determinannya. Nah, masih ingat cara mencari determinan? Kalau matriksnya matriks diagonal seperti ini, cukup kalikan ininya. Jadi kalau misalkan kita sebut ini matriks A ya, maka determinan A itu cukup kalikan diagonal utamanya. Jadinya -1 ya. -1 kan tidak sama dengan 0. Ya berarti kita bisa bilang bahwa refleksi terhadap bidang XY itu adalah suatu transformasi linear yang satu-satu. Nah, contoh lagi tadi ada yang namanya proyeksi. Proyeksi misalkan terhadap bidang YZ misalkan. Proyeksi terhadap bidang YZ tadi gimana itunya, matriks standarnya. Nah, ini nanti tinggal dilihat ke atas ya. Di bukunya atau tadi saya sudah kopikan ke sini. Terhadap bidang YZ yang nggak ada berarti X-nya, maka bagian X-nya itu 0. 1, 0, 0, 1. Berarti ini determinannya berapa? Kalau kita lihat ada satu. Jadi ini kalau kita balik lagi ke materi di bab 2, membahas determinan, suatu matriks itu kalau ada satu baris saja atau satu kolom aja yang isinya 0 semua, maka determinannya itu pasti 0. Determinan A itu sama dengan 0. Artinya apa? Transformasi linear ini, dia transformasi linear, tapi dia tidak satu-satu ya. Bukan satu-satu. Artinya dia tidak punya inverse. Nah, ini tadi contoh aja. Kalau misalkan dia persegi, ya kita bisa cek menggunakan determinan. Tapi bagaimana kalau misalkan transformasi linear itu bukan persegi? Ya, kalau bukan persegi, kan nggak bisa dihitung determinan. Istilah determinan itu hanya apa ya? Hanya valid untuk matriks yang persegi. Kalau dia nggak persegi gimana? Nah, ada yang diistilahkan sebagai kernel. Oke, saya nggak tahu kernel itu sudah pernah dibahas atau belum ya. Saya juga di bab 4 ini harusnya mungkin belum. Mungkin belum, saya juga nggak tahu nih. Nah, apa itu kernel? Itu dulu. Apa itu kernel? Saya coba bahas terkait yang namanya kernel. Jadi, misalkan saya punya suatu transformasi. Misalkan saya punya suatu transformasi yang memetakan dari Rn ke Rm. Nah, kernel dari T dibacanya ditulisnya ker T aja seperti itu adalah himpunan X anggota Rn. Jadi yang ada di domainnya yang kalau dipetakan itu jadinya 0. Nah, itu yang disebut sebagai kernel. Ini sudah pernah kenal ini sebelumnya. Jadi, apa maksudnya?
yang dipetakan jadinya 0 itu hanya 0, bukan hanya 0. Iya, anggota di sini yang kalau dipetakan jadinya 0. Kalau saya ilustrasikan tuh kira-kira kayak gini nih. Nah, ini termasuk bagian yang cukup dalam ya pembahasannya. Jadi saya punya T ya. Di Rm ini kan ada vektor nolnya. Ya. Di Rn juga ada vektor nolnya. Kalau dia transformasi linier, maka pasti 0 di sini dipetakannya ke sini. Tapi bisa jadi bukan cuma 0 doang yang dipetakan jadinya 0. Ada vektor-vektor yang lain yang ada di sebelah kiri, yang ada di Rn, itu pas dipetakan ke Rm, jadinya 0 juga. Gitu. Jadinya 0 juga. Nah, inilah yang kita sebut sebagai kernel dari T. Bisa dipahami nggak? Ya. Mungkin lebih enak ke contoh ya. Contoh, misalkan saya punya suatu ini, bagaimana cara menghitung kernel ya. Misalkan saya punya suatu transformasi Tx ya, yang dinyatakan transformasi itu adalah 1, 2, 3, 4 X. Mungkin X1, X2 lah nulisnya. X1, X2. Misalkan saya punya lagi suatu matriks yang isinya itu adalah 1, 2, 2, 4. Nah, saya kasih nama ini T1, ini T2 misalnya. Nah, kernel T1 itu apa? Gimana cara menghitung kernel T1? Ya, masuk ke definisinya. Untuk nomor 1, kernel T1 itu adalah ya ini. Tx jadinya 0 ya. Untuk mencari kernel T1, coba Tx jadinya 0. Berarti 1, 2, 3, 4 X1, X2 kan Tx-nya itu didefinisikan seperti ini ya. Hapus ke ini. Tx-nya itu kan didefinisikan seperti ini. Itu jadinya 0. Berarti harus dibikin sama dengan 0. Jadi suatu SPL homogen dia. Nah, ini coba kita selesaikan. Ini balik lagi ke bab 1 ya. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Menggunakan eliminasi Gauss ya. 1, 2, 3, 4. Bikin 0 di sini. Nah, ini 3-nya mau dibikin 0. 3 itu kalau mau dibikin 0 berarti diapain? Baris ke-1 dikurang 3 kali baris 2. Ya, berarti nanti jadinya adalah 1, 2, 0. 3 dikurang ini jadi 0. 4 dikurang 6 jadinya. Min 2. Ini tetap 0. Ya, sampai sini aja udah cukup lah. Kita mau mencari solusi aja intinya. X1, X2. Artinya apa di sini? Berarti dari baris kedua kita bisa dapat min 2X2 sama dengan 0, berarti X2-nya 0. Dari baris pertama kita bisa dapat X1 tambah 2X2 sama dengan 0. Karena X2-nya 0, nanti ujung-ujungnya X1-nya 0. Ya. Berarti kita bisa dapat apa? Dari contoh 1, kernel dari T1 itu kebetulan hanya vektor 0. Ya enggak? X1-nya 0, X2-nya 0, ya 0, 0 kan, jadi vektor 0. Dari contoh 1. Contoh 2. Kernel dari T2. Berarti kalau mau menghitung kernel dari T2, kita bisa tuliskan 1, 2, 2, 4 dikali dengan X1, X2 itu sama dengan 0, 0. Nah, ini bisa kita bikin ininya 1, 2, 2, 4, 0, 0. Ya. Jadi mungkin kita bisa ambil row 2 dikurang 2 row 1, maka nanti akan jadi 1, 2, 0, 0, 0, 0. Ya. Nah, ini tadi kan apa ya? Persamaannya tidak punya leading one-nya nggak lengkap.
X2 itu kan nggak punya leading one ya, tidak punya satu utama. Jadi kita solusinya pasti menggunakan parameter. X2-nya sebut aja sebagai T, maka X1-nya itu adalah min 2T. Maka nanti kita bisa tuliskan si solusinya dari sini, X1, X2-nya itu adalah min 21 T. Jadi kernel dari T2 itu adalah vektor apapun yang memenuhi ini, min 21 dengan min 21T dengan T-nya itu anggota bilangan real. Ya. Jadi himpunan vektor yang memenuhi ini, ya, kalau dimasukkan ke sini, masukkan ke sini pasti jadinya 0. Kalau ya, jadi misalkan kita masukin min 2,1, masukin ke sini. Coba aja dikaliin, pasti hasilnya vektor 0. Dan nggak harus min 2,1. Misalkan T-nya ganti 5 gitu ya. Jadinya min 10,5. Kita masukin X1, X2-nya itu min 10,5. Maka pasti hasilnya 0. Sedangkan untuk yang contoh 1 tadi, yang bisa menghasilkan 0 itu cuma vektor 0 aja. Nggak ada yang lain. Ya. Nah, itu yang disebut kernel. Jadi kalau ditanya apa itu kernel, kernel itu adalah himpunan bagian di domain yang kalau dipetakan jadinya 0. Nah, saya ulang lagi, kernel itu apa? Kernel itu himpunan bagian di domain yang kalau dipetakan jadinya 0. Ya, kalau ditransformasikan, dipetakan atau ditransformasikan sama ya. Kalau ditransformasikan jadinya 0, itulah kernel. Nah, apa gunanya kita membahas ini? Jadi, kalau misalkan saya punya suatu, ini mau saya hubungkan dengan satu-satu yang tadi itu. Kalau misalkan saya punya suatu transformasi, ya, misalkan dari Rn ke Rm, ini contoh kita barusan dari R2 ke R2 sih. Saya ambil contoh gampang aja biar ngitungnya enak ya. Kalau misalkan saya punya transformasi, sebentar. Kalau misalkan saya punya transformasi dari Rn ke Rm, dan kernel dari transformasi yang saya miliki itu hanya vektor 0 aja, maka kita bisa bilang transformasi yang saya miliki itu satu-satu. Ya. Jadi indikasi bahwa suatu transformasi yang kita miliki itu satu-satu itu kalau kernelnya hanya vektor 0. Ya. Kita jadi dapat suatu kesimpulan baru. Jadi di bab 4.10 ini kita sebenarnya tadi ngebahas apa? Ngebahas komposisi dari suatu transformasi, lalu mengkaji terkait transformasi yang kita miliki itu satu-satu atau bukan. Ya, kalau dia persegi, ini saya ulang lagi ya pembahasan di 4.10 ini. Kalau dia persegi, maka untuk mengecek apakah transformasinya satu-satu atau bukan, kita bisa dengan mudah mengecek menggunakan determinan. Kalau determinannya tidak sama dengan 0, dia satu-satu. Kalau sama dengan 0, berarti bukan satu-satu. Tapi akan ada masalah kalau matriksnya bukan persegi. Ya. Nah, sebelumnya dikenalkan dulu apa yang disebut sebagai kernel. Kernel itu ini dia. Ya. Intinya apa kernel? Kernel itu adalah himpunan bagian di domain yang kalau ditransformasikan jadinya adalah vektor 0. Oke. Nah, kalau matriksnya tidak persegi, kita bisa mengecek atau menunjukkan suatu transformasi yang kita miliki itu satu-satu atau enggak kalau dia memenuhi ini ya. Jadi suatu transformasi itu dikatakan satu-satu kalau kernelnya hanya 0. Kalau kernelnya hanya vektor 0, nggak ada yang lain. Jadi kita bisa simpulkan berarti di contoh satu tadi itu adalah transformasi yang satu-satu. Ya, sedangkan yang ini tuh bukan satu-satu. Itu sebentar, saya coba lihat lagi ininya. Sepertinya kita coba latihan soal aja ya, biar kebayang nanti penggunaannya itu seperti apa.
Saya coba ambil mungkin 1 atau 2 soal, mungkin 2 soal ya. Nah, ini soal yang menarik. Oke. Kita akan coba latihan di 4.10, habis ini kita lanjut ke subbab selanjutnya. Ada pertanyaan silakan kalau ada. Oke. Nah, ini ada soal. Oh, di sini dia menggunakan, coba express the equation in matrix form and then use part G and S of teorema 410-2. Teorema 410-2-nya saya coba tampilkan ya. Sekalian kita ini. Oh, iya, iya, iya. Nah, ini pernyataan yang saling ekivalen. Ya, nanti kita bahas. Ntar saya mau cari satu soal lagi yang bisa merepresentasikan terkait komposisi. Nah, ini ada nomor 7. Oke. Sini aja deh. Oke. Sorry. Nah, ini ada 2 soal. Sepertinya enakan saya bahas yang ini dulu deh, yang pertama ya. Jadi di sini ini sebenarnya isinya sama seperti yang saya sampaikan tadi, cuman saya nggak menyampaikan semua poin sebanyak ini. Jadi untuk mengecek apakah suatu transformasi yang kita miliki itu one to one ya, satu-satu ya, one to one atau enggak, kita bisa gunakan kalau yang tadi saya sampaikan, kita bisa gunakan determinannya tidak sama dengan 0. Kalau matriksnya persegi. Kalau matriksnya tidak persegi, kita bisa gunakan ini. The kernel dari TA itu adalah 0. Nah, bisa juga menggunakan ini, tapi saya tadi nggak ngebahas ini ya. Nah, di soal ini, kita coba lihat di sini. Perintah soalnya apa? Express the equation in matrix form. Jadi kita nyatakan soal apa? Transformasi itu dalam perkalian matriks gitu. Di sini saya coba kerjakan 17A, 17B sama, cuman dia ukurannya lebih besar. Ini berarti kalau dinyatakan dalam perkalian matriks gimana? Kita bisa tuliskan bahwa ada 8, 4, 2, 1. Ini W1, W2. Sorry, bukan W1. X1, X2. X1, X2. W1, W2. Ya. Nah, yang disebut matriks standarnya itu kan yang ini nih. Ini adalah matriks standarnya. Nah, sekarang untuk mengetahui apakah dia itu satu-satu atau enggak, kita bisa pakai apa? Ya karena dia matriks persegi, nggak usah pakai yang susah-susah, nggak usah pakai kernel, ya. Kita bisa gunakan one to one aja. Determinan aja ya. Kita bisa gunakan yang bagian ini. Kok nggak ke ini dia? Nah, determinannya sama dengan 0 atau enggak. Nah, determinan dari ini kan gampang hitungnya ya. Determinan dari ini berarti anggaplah determinan A itu adalah 8 kali 1 dikurang 2 dikali 4, dan ini 0. Karena determinannya 0, kita bisa bilang transformasi ini itu bukan satu-satu.
Ya. Yang B pun kita bisa hitung ya. Yang B kita bisa hitung pakai determinan karena matriksnya itu 3 kali 3. Oh, sebentar. Nah, kalau matriksnya tidak persegi, baru kita gunakan kernel. Saya ada nggak ya contoh soalnya, biar kita bisa bahas kalian. Matriks yang tidak persegi. Oh, ini ada nih. Ada contoh soalnya. Ini dia. Ya, jadi ini ada. Nah, dia nanya, ini itu determine whether multiplication by A is a one-to-one matrix transformasi. Jadi kalau ya anggaplah A ini adalah suatu matriks standarnya dari suatu transformasi, yang mana yang one-to-one nantinya. Nah, kita coba cek ya, mau yang mana, yang A atau yang B. Kalau yang A itu one-to-one, nanti bisa dicek. One-to-one. Saya coba bahas yang B ya. Ini one-to-one, tapi silakan hitung. Silakan cek. Ya. Saya akan bahas yang B. Yang B, karena dia bukan persegi, jadi kita nggak bisa pakai determinan ya. Kita nggak bisa pakai determinan, jadi kita pakai apa? Nah, kalau saya sukanya itu pakai ini, the kernel dari sini. Ya. Nah, jadi diapain? Oh, sebentar. Di sini kita boleh menggunakan banyak hal sebenarnya. G dan S. Kita boleh juga menggunakan rank, boleh juga menggunakan nullity. Lebih enak menggunakan yang lain sebenarnya daripada kernel. Gimana ya? Saya coba pakai kernel dulu karena tadi kita sudah membahas kernel. Tapi nanti di bab 8 itu pasti kernel dipakai banget ya. Jadi saya sudah kenalkan di awal. Karena tadi saya skimming doang isi pembahasannya. Ternyata banyak yang bisa dipakai yang lebih mudah. Tapi ini kita coba cari kernel dari A. Kernel dari A berarti apa? Kita coba cari nih 1, 2, 3, min 1, 0, min 4. Itu kita kalikan dengan X1, X2, X3. Sorry. Langsung aja lah dipasangkan 0, 0, 0 gitu ya. Langsung aja dipasangkan 0, 0. Nah, itu kita lakukan eselon baris. Seperti yang tadi. Ya. Kan kita pasangkan 0, 0 seperti ini, lakukan eselon baris. Ya. Cari solusinya. Kalau yang ini, berarti gimana? Kalau yang ini, berarti kita bisa tambahkan R2 ditambah R1. Maka nanti itu jadinya adalah 1, 2, 3, 0, 0, 2, min 1, 0. Ini ya. Nah, maka ini tadi kan untuk X1, ini X2, ini untuk X3-nya. Ya, ini pasti tidak satu-satu. Kenapa? Karena leading one-nya cuma ada 2. Ya, maka X3-nya, oh sebentar. Di sini hujan, saya tutup itu dulu. Oke. Nah, maka X3-nya itu pasti pakai parameter. Sebutlah parameternya T gitu ya. Maka nanti X2-nya dari baris kedua itu kita bisa dapatkan berarti 2X2 dikurang T sama dengan 0, maka nanti X2-nya itu adalah T per 2. Nah, X1-nya ditambah 2, ini dari baris pertama, X1 tambah 2, X2 tambah 3, X3 sama dengan 0,
Nanti jadinya X1 tambah 2 dikali T per 2 ditambah 3T sama dengan 0, berarti X1-nya sama dengan min 4T. Maka X1, X2, dan X3-nya itu bisa dituliskan sebagai apa? X1-nya berarti min 4, X2-nya adalah setengah, dan X3-nya 1T. Ya. Inilah kernelnya. Jadi kernelnya tidak hanya vektor 0. Vektor 0 iya, kalau T-nya 0, tapi tidak hanya itu. Maka ini itu bukan 1-1. Nah, sebenarnya untuk mengecek itu, kita bisa menggunakan cara yang lebih mudah. Cara lebih mudahnya apa? Kita bisa menggunakan ini. Atau ini. Ya. Has rank N sama dengan apa? Dia punya rank-nya sebanyak N atau nullity-nya sebanyak 0. Apa itu rank? Apa itu nullity? Jadi rank dan nullity itu sebenarnya dibahasnya di bab 4.3 atau 4.4 ya. Itu atau 4.5. Saya coba cek. Rank dan nullity di 4.8. Nah, kita nggak ngebahas itu tadi ya. Nah, itu bisa lebih enak. Itu bisa lebih gampang hitungnya. Apa itu rank dan nullity? Rank dan nullity itu adalah ini. Rank itu bisa dibilang gampangnya adalah banyak leading one. Banyak leading one. Kalau nullity, kebalikannya. Nullity itu N dikurang rank. Nah, maksudnya apa? Kalau kita lihat di sini, di matriks ini leading one-nya ada berapa? Cuman ada 2. Sedangkan kolomnya, N ini tuh banyaknya kolom. N itu tuh kolom. Sedangkan kolomnya 3. Ya, nggak full rank dia. Nggak full rank berarti dia pasti bukan 1-1. Ya. Atau bisa dilihat juga nullity-nya berapa ini? Kalau untuk soal ini, kalau untuk matriks A ini, berarti karena leading one-nya cuma ada 2, berarti rank dari A itu 2, sedangkan nullity-nya itu 1 ya. Jadi nullity itu banyaknya kolom yang tidak punya leading one. Rank itu banyaknya kolom yang punya leading one, gampangnya gitu. Ya, seperti itu. Ya, itu contoh beberapa latihan soal yang bisa kita kerjakan di 4.10. Oh, satu lagi tadi ya. Nah, ini balik ke yang di atas. Find a standard matrix for the state composition in R2. Dia bilang, jadi kita punya apa? Rotasi ya. Jadi T1-nya itu adalah rotasi 90 derajat. Rotasi 90 derajat itu berarti nanti jadinya cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90. Diikuti follow by a reflection about the line Y sama dengan X. Kalau direfleksikan terhadap Y sama dengan X gimana? Nah, ini memang kita mesti punya pemahaman di bidang geometrinya ya. Y sama dengan X itu kan begini ya. Kalau kita punya titik di sini, misalkan ada X, Y, direfleksikan terhadap Y sama dengan X, jadinya pasti di sini. Koordinatnya jadi bertukar gitu, X, Y. Ya. Jadi matriksnya apa? Ya 0, 1, 1, 0. Dari mana 0, 1, 1, 0? Ya kita mikirnya gini aja. Matriks apa yang kalau dikali dengan X, Y, jadinya Y, X. Nah itu 0, 0, 1, 1, 0. Nah, jadi T2-nya itu, jadi kita punya suatu transformasi 1 diikuti oleh transformasi 2. Maka standar matriksnya itu nanti adalah T2 T2 komposisi T1 itu berarti adalah ya ini T2 kita kalikan dengan T1 ya. Berarti T2 dulu ya yang depan 0110 dikali dengan cos 90 itu 0 min 90 min 1 1 0. Maka nanti ini jadinya adalah 0 1 0
0, 0, 0, 0, min 1. Nah, inilah standar matriksnya. Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan, Bapak Ibu. Mas. Belum ada. Oke. Suara saya ketutupan hujan nggak ya? Bentar, saya coba. Jelas kok, Pak. Oh, jelas ya. Oke. Sebentar. Saya coba mau aktifkan noise reduction-nya dulu. Audio. Oh, udah ya. Oke. Nah, sekarang jadi di sini juga saya asumsikan ini berarti ya. Saya asumsikan ini sudah selesai. Waduh, kita ngebahas 4.11. Ini apa namanya? SCPMK 3 sama SCPMK 4 itu maksudnya gimana ya? Beda mata kuliah atau gimana, Mbak? Sama sih kayak, ibaratnya satu bab gitu. Nah, yang unit-unit bab dalam babnya itu 49, 40 gitu, Pak. Kita Oh, dosennya ngambilnya dari buku Howard Anton itu. oh, oke, Gitu. oke. Enggak, saya mikirnya kenapa dia lompat ya dari 4 ke 8 gitu. Ya emang gitu sih, Pak, biasanya. Eee, Iya, iya, iya. Sebenarnya memang nyambung sih. Cuman ya, ya. Nah, ini bagian materi ini tuh emang berat. Ini lebih ringan. Saya bisa jamin ini lebih gampang, ini lebih ringan. Ini berat ini di sini ya. Sekarang kita masuk ke aplikasi dari SPL. Oh, jadi aplikasi-aplikasinya. Saya coba lihat sebentar. Image sebentar. Aplikasinya nggak ini sih, cuman kelatihan soal kalau saya lihat di ininya, kalau saya lihat di apa namanya, di bukunya, banyak dia ya menjelaskan trik-trik ngerjain soal. Mungkin kita coba latihan soal aja lah ya, kalau di bagian 4.11. Latihan saya ambil beberapa soal dari 4.11. Apa ya? Ini bahkan ada yang manggil materi bab 1 lagi. Saya nggak ngerti juga ini kenapa ini. Saya coba ambil nih, mungkin ada satu soal di sini. Ini latihan di 4.11. Kalau ada request soal, boleh ya, silakan. Kalau enggak, ya saya runut di sini aja dulu. Nah, ini saya ambil dari soal 4.11. Saya pikir nggak ada yang terlalu menarik sih dari ini, dari soal-soal di 4.11. Maksudnya ini sebenarnya sama-sama aja. 9 dan 10 determine whether the state operator commute. Ya, sama-sama aja, ini lebih ke latihan soal. Mungkin saya pilih lagi satu soal dari sini. Oke.
Saya akan kerjakan masing-masing satu aja. Express the matrix as a product of elementary matrix and then describe the effect of multiplication by A in terms of shear compression, expansion, and reflection. Oke, jadi lebih ke maknanya gitu ya. Jadi pertama dia minta kita untuk menyatakan 440-2 ini sebagai matriks perkalian matriks elementer. Ini sebenarnya materi di bab 1. Seingat saya mungkin di 1.5 lah. Saya review sedikit ya, apa yang disebut sebagai matriks elementer. Matriks elementer, matriks elementer itu adalah matriks yang dilakukan satu kali OBE, satu kali operasi baris elementer, ya. Matriks identitas ya. Matriks elementer adalah matriks identitas, matriks I yang dilakukan satu kali OBE. Contoh, misalkan, kalau misalkan saya punya matriks identitas 1001 gitu, lalu saya melakukan satu kali OBE. Misalkan OBE-nya apa? Misalkan row 2 kali row, ya, itu nanti 2 kali namanya. Row 2-nya ditambah dengan row 1 gitu ya. Nah, ini nanti jadinya apa? Row 2 ditambah row 1 berarti 1011. Nah, ini disebutnya sebagai matriks elementer. Ini kita sebut sebagai E, ya, matriks elementer. Nah, sekarang apa hubungannya? Apa gunanya kita mempelajari matriks elementer? Ini saya mengulang materi di bab 1 sedikit. Apa gunanya kita mempelajari matriks elementer? Ternyata melakukan suatu operasi baris elementer ke suatu matriks sama aja dengan mengalihkan matriks itu dengan matriks elementernya. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, ini saya anggap contoh satu tadi ya. Saya sekarang tuliskan misalkan 1B lah. Misalkan saya punya suatu matriks A, 1, 2, 3, 4. Lalu matriks A ini saya lakukan operasi yang sama seperti di contoh 1, yaitu row 2-nya, baris keduanya ditambah sama baris 1. Apa yang terjadi? Baris keduanya ditambah sama baris 1, saya akan dapat 1, 2, 4, 6. Row 2-nya ditambah dengan baris 1 ya. 1, 2, 4, 6. Oke. Sekarang coba kita kalikan matriks elementer yang di atas tadi dengan A. Jadinya 1011 itu dikalikan dengan A, 1, 2, 3, 4. Jadinya apa? 1, 2, 4, 6. Nah, kita akan dapatkan hasil yang sama ya. Jadi mengalihkan suatu matriks melakukan operasi baris elementer kepada suatu matriks itu sama aja dengan mengalihkan matriks tersebut dengan matriks elementer yang bersesuaian. Oke? Nah, sekarang di soal ini saya kerjakan yang 11A aja, ya, nomor 11 aja. Kita diminta untuk mengekspresikan matriks yang kita punya ini sebagai perkalian dari matriks-matriks elementer. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Kita coba ubah aja 440-2 ini sebagai kita coba lakukan OBE, operasi baris elementer, sehingga nanti dia jadi matriks identitas. Coba. Ini diapain ini? Mungkin baris satunya bisa kita bagi 4 ya. Jadi row satunya kita kali 1/4. Jadinya apa? Kalau row satunya dikali 1/4. Kita akan dapat 110-2. Lalu
row 2-nya kita kalikan dengan min setengah. Row 2-nya kita kalikan dengan min setengah. Ini akan jadi 1, 1, 0, 1. Udah selesai? Belum jadi matriks identitas ya? Satu kali lagi, row 1-nya dikurang row 2. Row 1-nya dikurang row 2 itu jadinya 1, 0, 0, 1. Ya. Perhatikan kita punya suatu matriks yang kita lakukan 3 kali operasi baris elementer, itu jadinya identitas. Nah, sekarang ini kita mau mengekspresikan matriks yang kita miliki itu sebagai perkaliannya. Tadi matriks elementer itu kan dibangunnya matriks elementer itu dibangunnya dari yang awalnya matriks identitas jadi suatu matriks baru, ya. Matriks identitas dilakukan 1 kali operasi baris elementer. Nah, kalau ini kan kebalikannya. Kita punya suatu matriks, kita ubah jadi matriks elementer. Kita punya suatu matriks, kita ubah jadi matriks identitas. Ini kan malah jadi kebalikannya ya. Nah, maka untuk membangun matriks elementernya, itu kita bikin inverse dari operasinya. Gimana tuh maksudnya? Jadi, saya sebut aja ini operasi 1, operasi 2, operasi 3. Maka A itu bisa kita nyatakan sebagai E3. Ini sebenarnya materi di bab 1 sih. Nggak tahu saya kenapa ada di ini. E3-nya, tadi kan operasi 3 itu kan dibagi ini ya. Dibagi 4. Nah, biar inverse-nya kita kali 4. 4004. Kalau ini dibagi min setengah. Dibagi min 2, berarti kita kali dengan min 2. Kalau yang ini baris 1 ditambah baris 2. Kebalikannya berarti baris 1 tadi baris 1 kurang baris 2. Kalau ini kebalikannya, baris 1 ditambah baris 2. Jadi matriks identitas yang baris 1-nya ditambah dengan baris 2. Jadinya 1, 1, 1, 0, 1. Ini semuanya matriks elementer nih. Ya, ini semuanya matriks elementer. Silakan kaliin. Hasilnya harusnya balik lagi ke matriks A. Coba kalau kita kali, benar nggak itu? Min 8. Kok enggak ya? Bentar. Min 8. Oh, sebentar. Yang dikali, tadi itu kan row 1-nya yang dikali 1/4. Nah, berarti row 1-nya aja yang dikali 4 berarti. Itu row 2-nya, berarti ini 1. Nah, ini coba kalau dikaliin 4. Coba ini kalau dikaliin jadinya, kalau saya kaliin yang ini dulu, terjadinya 4, 0, 0, min 2. Kaliin dengan 1, 1, 0, 1. Maka nanti jadinya adalah 4, 4, 0, min 2. Nah, ini dia. Kita sudah mengekspresikan dia sebagai apa? Express the matrix as a product of elementary matrix. Udah, selesai. And then, describe the effect of multiplication by A in terms of shear, compression, expansion, and reflection. Jadi dia itu gini. Jadi dia itu minta kita ngapain? Jadi dia itu minta kita untuk menjelaskan dengan apa yang sudah kita lakukan ini ya. Berarti apa sih yang terjadi kalau misalkan kita mengalihkan suatu vektor dengan suatu matriks. Jadi misalkan kita punya matriks A, ya matriks A yang kita miliki nomor 11 ini, kita kalikan dengan suatu vektor, misalkan X1, X2. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu berarti adalah apa? Nanti baris satunya, ya kan ini tadi prosesnya ini ya. Tadi prosesnya ini. Berarti baris satunya akan jadi ditambah dengan baris kedua. Jadi lalu nanti baris keduanya nanti akan dikali min 2 dan baris ketiganya
baris pertamanya akan dikali 4. Ya. Jadi proses yang terjadi itu nanti adalah kalau kita melakukan ini, A dikali X1, X2, maka yang terjadi itu nanti adalah X1-nya itu nanti ditambah dulu dengan X2, udah dapat hasilnya, nanti baris 2-nya dikali dengan min 2. Ini sebenarnya penting nggak penting sih bagian ini ya. Nanti ini dikali 4. Jadi 4X1 tambah X2, 4X2 min 2X2. Ya, ini saya rasa bukan hal ini ya, bukan hal yang mesti kita, karena di bagian ini tuh sebenarnya nggak ada hal baru sih. Ini cuma lebih ke variasi soal aja nanti. Ada yang mau ditanyakan nggak ini? Mungkin kita next ke bab selanjutnya aja dulu kali ya. Ya, saya kira ini saya anggap selesai aja di 4.11 ini, karena nggak ada konsep yang mesti kita bahas secara khusus ya, berbeda dengan kalau kita tadi membahas 4.8 dan 4.9 dan 4.10. 4.11 ini lebih ke latihan soal sebenarnya kalau saya lihat. Nah, sekarang saya coba dulu masuk ke transformasi linear umum. Oke. Ya, saya coba usahakan, karena kita bakal ada 3 sesi hari ini. Sesi pertama kita ini sampai 8.1 aja. Nanti 8.2 sampai 5.2 saya usahakan dalam satu sesi lagi. Nanti ini terakhir ya, penutup. Ya, padat ini sih, padat. Sangat padat. Mudah-mudahan keburu ya, mudah-mudahan bisa ngeburu membahas itu semua. Oke, sekarang saya masuk dulu ke 8.1. Nah, saya coba skimming sebentar. 8.1 itu pada intinya dia membahas, oke. Ya. Oke. Ya, 8.1 ini cukup abstrak ya. Jadi saya akan membahas terkait 8.1. Oke, 8.1 ini judul besarnya adalah transformasi linear umum. Transformasi linear umum. Nah, apa maksudnya dari transformasi linear umum? Di bab 4, ya memang ini sebenarnya berhubungan sih ya. Di bab 4 itu kita membahas yang namanya transformasi linear. Nah, saya udah bahas tadi, transformasi itu adalah suatu fungsi, linear itu dinyatakan dalam kombinasi linear ya. Itu yang saya nyatakan di bab 4. Di bab 8 kita memandang transformasi linear itu lebih umum lagi. Ya, lebih umum itu maksudnya apa? Tidak harus bisa dinyatakan dalam kombinasi linear ya. Ini bukan bertentangan ya dengan bab 4, tapi dia mengambil sudut pandang yang lebih luas gitu. Jadi apa itu transformasi linear? Kalau tadi saya bilang di bab 4, transformasi linear itu adalah suatu transformasi yang yang dinyatakan dalam kombinasi linear, ujung-ujungnya ada representasi matriksnya gitu. Nah, sekarang dia memandang transformasi linear itu tuh sesuatu yang lebih abstrak. Apa itu transformasi linear? Yaitu ya suatu transformasi aja dari A ke B. Jadi kita mainnya nggak harus di Rn ke Rm. A ke B-nya ini bisa apa aja isinya. Ya, bisa apa aja yang memenuhi. Jadi transformasi linear adalah suatu transformasi misalkan dari A ke B yang memenuhi
Kalau kita misalkan punya U dan V anggota A, maka ada dua hal yang harus terpenuhi, yaitu TU plus V itu harus sama dengan TU plus TV. Yang kedua, TKU itu harus sama dengan KTU. Wah, ini abstrak. Ini saya disclaimer dulu di awal, ini nggak akan bisa paham dalam sebentar gitu ya. Maksudnya dalam untuk memahami maknanya itu tuh nggak ini sulit. Jadi transformasi itu apa? Ya, suatu pemetaan dari ruang apapun ke ruang apapun gitu, yang memenuhi dua hal ini. Ya, yang memenuhi dua hal ini. Contoh ya, saya ambil contoh soal aja langsung biar kebayang. Ini saya sekalian mana ya? Determine whether the mapping P is linear transformation. Oke, ini ada contoh banyak. Bukan contoh, apa namanya? Latihan. Saya ngambil dari buku. Nah, nah, aduh, sebentar, ini error. Oke, jadi ini transformasi linear ya. Transformasi linear itu definisinya tadi seperti ini. Memenuhi dua hal itu. Kita masuk ke soal, ke contoh soal aja langsung biar kebayang. Determine whether the mapping T is a linear transformation, and if so, find its kernel. Oke, masalah kernelnya nanti dulu. Ya, kernel tadi kita sudah bahas, definisinya saya tuliskan lagi, cuman kita hitungnya nanti aja. Jadi kita bisa katakan kernel T itu kalau apa tadi? Kalau jadi misalkan pemetaannya dari A ke B ya. Jadi kernel T itu adalah setiap X anggota A yang kalau dipetakan jadinya 0. Ya. Nolnya ini tentu 0 di hasil pemetaannya nanti. Aduh, ini kenapa nggak bisa digeser ke atas? Nah, sip. Ya. Jadi dua hal ini yang akan kita coba bahas sekarang. Oke. Mungkin untuk di sesi sekarang saya akan bahas dua soal aja. Kalau ada request, silakan. Misalkan saya mau bahas soal nomor 3 ya. Nah, jadi saya mau ngecek di nomor 3 itu apakah ini latihan ya, saya terus latihan di sini. Latihan 81. Saya mau ngecek apakah transformasi linear yang saya miliki ini apakah suatu pemetaan yang saya miliki ini transformasi linear atau bukan. Nah, definisinya seperti itu. Jadi kita coba lihat di nomor 3 ini kita punya pemetaan dari R3 ke R ya. Dengan transformasinya TU itu jadinya norm U, panjang U. Oke. Panjang U itu berarti gimana? Panjang U itu di R3 itu kan sama aja dengan ya U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat ya. Ini panjang U. Oke. Sekarang kita cek coba. Apakah dia memenuhi ini? Misalkan saya ambil U dan V anggota A. Kan ini harus diceknya begini ya. U dan V anggota A. Kalau di sini yang jadi A siapa? R3. Jadi ambil U dan V itu anggota R3. Ya. Kalau saya punya T, U tambah V, kira-kira bakal sama nggak nanti dengan TU tambah TV? TU-nya apa? TU-nya itu panjang U. Ya, kira-kira bakal sama nggak? Apakah panjang vektor di R3 itu dia sifatnya seperti ini gitu. Maksud saya gini, apakah apa namanya?
panjang dari ini panjang U tambah V sama dengan panjang U tambah panjang V dalam suatu vektor untuk semua vektor gitu. Apakah ini sama? Ini pertanyaan nih. Kalau kita bayangkan gini ya, apakah ini misalkan saya punya vektor U ditambah vektor V seperti ini, apakah akan sama dengan ini? Logikanya. Enggak ya harusnya ya. Enggak harusnya. Jadi nomor 3 ini dia nggak terpenuhi harusnya. Nah, untuk menunjukkan dia nggak terpenuhi, paling gampangnya ambil aja contoh penyangkal. Kita bangun suatu counter example. Ya. Jadi di nomor 3 ini kita akan gunakan counter example. Jadi kita mau nunjukin kalau ini tuh nggak terpenuhi. Jadi counter example kita apa? Ya ambil aja sembarang lah. Misalkan apa? Kita punya vektor U, misalkan U dan V itu counter example, misal U sama dengan 100 ya, dan V itu adalah 010, misalkan gini ya. Lalu kalau kita coba U tambah V jadinya apa? U tambah V itu nanti jadinya adalah 110 ya. Panjang U tambah panjang V jadinya apa? Berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Jadinya akar 2. Sekarang kalau panjang U sendiri apa? Panjang U ya 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat, 1. Panjang V adalah 0 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 0 kuadrat, ya, 1. Nah, sekarang coba lihat. Sama nggak? Ini itu sama dengan ini tambah ini nggak? Enggak ya. Jadi kita bisa tuliskan di sini bahwa TU plus V, yang mana itu berarti adalah panjang dari U ditambah V, yang sama dengan akar 2, ya. Dan TU plus TV berarti adalah panjang U ditambah panjang V, yang mana itu adalah 2, ya, dan ini nggak sama ya. Dan kita bisa lihat bahwa akar 2 tidak sama dengan 2. Maka TU, maka T, ya, T tidak memenuhi yang pertama, yaitu TU plus V sama dengan TU plus TV. Karena dia tidak memenuhi, berarti dia bukanlah transformasi linear. Sehingga T bukan transformasi linear. Paham nggak maksudnya? Ya. Jadi ini saya ulang sekali lagi bahwa ini tuh hal yang abstrak ya. Jadi awalnya kita punya suatu transformasi, saya memaknai tadi waktu kita ngebahas bab 4 itu transformasi itu ya sesuatu yang suatu fungsi aja ya. Suatu fungsi. Seperti fungsi kita di kalkulus. Tapi di bab 8 ini dia punya cara pandang yang lebih general. Oke, fungsi yang kita bahas di bab 4 tadi itu adalah transformasi linear. Tapi nggak cuma itu gitu. Ya, ini udah bagian yang lebih abstrak. Apapun, kalau kita perhatikan, ini TU di sini tuh U-nya di sini kan R3 ya. Dia ke R. Oke, itu masih oke lah. R3 ke R. Coba lihat nomor 6 ini. Dari matriks jadi bilangan real. Ya. Itu domain kodomennya perhatikan ya. Jadi dari himpunan apapun jadi himpunan apapun itu bisa kita pandang sebagai suatu transformasi linear kalau dia memenuhi syarat-syarat yang diberikan ya. Transformasi linear yang kita bahas di bab 4 tadi adalah transformasi linear dari Rn ke Rm. Itu yang kita bahas di bab 4. Sedangkan di bab 8 kita ambil transformasi linear umum. Umum di sini apa? Ini nggak harus Rn ke Rm, nggak harus di ruang Euclid.
Jadi bisa dari mana ke mana aja. Ini dari matriks M22 ke matriks M23. Ini dari matriks dari 2 kali 2 jadi bilangan real. Itu aneh. Kalau ini sebenarnya masih mirip ya. Masih mirip dengan apa namanya? Dengan Rn ke Rm lah ya. Jadi kalau misal di bab 4 tadi kita mengecek transformasi linear itu intinya punya representasi matriks. Nah, kalau transformasinya udah aneh-aneh seperti ini, ya itu udah nggak bisa lagi, udah susah untuk ngecek representasi matriksnya. Nah, jadi di bab 8, apa itu transformasi linear? Intinya memenuhi dua hal ini. Ya, harus dua-duanya. Barusan kita baru nyobain yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini tidak terpenuhi. Nah, satu aja tidak terpenuhi, dia sudah bukan suatu transformasi linear. Kalau terpenuhi, ya sudah, dua-duanya terpenuhi, berarti dia adalah transformasi linear. Mungkin nanti kita bisa latihan lagi ya. Saya mau ngasih contoh soal yang memenuhi itu yang mana ya. Contoh coba lihat yang ini kali ya. Yang nomor, saya juga butuh feeling nih untuk menentukan yang mana yang memenuhi. Yang 6A. 6A itu kira-kira memenuhi nggak? Ya, memenuhi yang di atas itu. Coba kalau kita cek, saya coba ambil aja U sama V itu misalkan anggota M22. Berarti ya misalkan aja U itu bisa saya nyatakan sebagai U1, U2, U3, U4. Dan V itu adalah V1, V2, V3, V4. Ya. Definisinya seperti ini nih. TABCD jadinya begini. Ya, TABCD jadinya begini. Artinya kita bisa hitung apa? TU itu nanti jadinya adalah 3U1 dikurang 4U2 ditambah U3 dikurang U4. TV, sorry, TV itu adalah 3V1 dikurang 4V2 ditambah V3 dikurang V4. Ya. Oke, TV seperti itu. Kalau TU plus V, coba kalau kita tuliskan TU plus V, TU plus V itu jadinya apa? U plus V-nya dulu. U plus V-nya saya belum tuliskan. U plus V di sini deh. U plus V itu kan berarti adalah apa? U plus V itu berarti adalah U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3, U4 tambah V4. Ya. Sehingga TU plus V nanti jadinya apa? Nanti jadinya adalah 3U1 tambah V1 dikurang 4U2 tambah V2 ditambah C-nya itu berarti U3 tambah V3, U3 tambah V3 dikurang D-nya itu berarti U4 min V4. Maka ini bisa kita kelompokkan menjadi 3U1 dikurang 4U2 ditambah U3 dikurang U4 ditambah 3V1 dikurang 4V2 ditambah V3 dikurang V4. Ya. Nah, ini akan jadi TU ditambah TV. Ya. Jadi yang ini terpenuhi ya, bahwa TU plus V sama dengan TU plus TV. Jadi bagian 1 itu terpenuhi. Bagian 2 terpenuhi nggak? Kalau saya misalkan punya suatu apa TKU, KU itu berarti apa? KU itu berarti, bentar, saya tuliskan di sini ya. KU itu berarti adalah KU1, KU2, KU3, KU4. Nah, TKU itu berarti apa? TKU itu berarti adalah 3 dikali KU1 dikurang 4 dikali KU2 ditambah
KU3 dikurang KU4. Nah, ini K-nya kan bisa keluar. Jadi 3U1 dikurang 4U2 ditambah U3 dikurang U4. Nah, ini ya TU. Jadi memenuhi. Ya. Ya, ini butuh perenungan ya. Seperti yang saya disclaimer di awal tadi, ini bukan materi yang mudah dipahami dengan sekali melihat gitu. Jadi kita mengkonfirmasi sebenarnya, mengkonfirmasi ini. Ya, apakah transformasi yang kita punya itu memenuhi dua hal ini atau enggak. Kalau dia memenuhi, dia layak disebut sebagai transformasi linear. Jadi ini kita sebut sebagai transformasi linear. Ini itu bukan transformasi linear. Dari mana bukan? Ya bisa dicek ya. Ini saya udah punya feeling. Ini bukan. Tapi ini butuh pemahaman. Syukurnya ini nggak akan dibahas lagi di subbab-subbab selanjutnya. Dia seperti mengenalkan aja gitu ya, transformasi linear itu definisinya apa sih? Ya, seperti itulah. Ada pertanyaan, silakan. Belum ada sih, Pak. Oke. Ya, nanti mungkin bisa dibaca-baca lagi kalau ada pertanyaan. Mungkin PC langsung ke saya juga nggak apa-apa ya, kalau ada pertanyaan. Ya, itu dulu aja mungkin ya, nanti kita ketemu lagi di jam 4. Ya, makasih banyak. Saya end meeting ya. Baik, Pak, terima kasih. Yuk, sama-sama.